Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Simplicia yang berasal dari hewan. Nah, Simplicia yang berasal dari hewan atau disebut juga Simplicia hewani itu adalah Simplicia yang dapat berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Jadi Simplicia ini dapat berupa dari hewan yang masih utuh atau cuma bagiannya saja atau bahkan zat yang dihasilkan dari hewan tersebut. Simplicia hewani yang akan kita bahas itu nanti ada 7. Yang pertama ada Adeps lanai, kedua Sera alba, 3 Sera flava, 4 Cetaceum, 5 Gelatinum, 6 Lumbricus rubellus, dan yang ketujuh Meldepuratum. Kita langsung saja masuk ke Simplicia yang pertama, yaitu ada Adeps lanai. Memiliki nama lain lemak bulu domba atau anhydrous lanolin atau wool fat. Berasal dari hewan Ovis aries, keluarganya Bovidae. Adapun zat berkhasiat utama atau kandungan isi dari Adeps lanai ini berupa ester-ester lemak yang mengandung kolesterol, oksikolesterol, gamma-lanosterol, lanosterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol. Kemudian mengandung asam-asam lemak yaitu ada asam palmitat, asam myristinat, asam lanopalmitat, asam lanoserat, asam serotat, dan asam karnaubat. Selain itu juga mengandung alkohol yaitu setil alkohol dan karnaubie alkohol. Nah, Adeps lanai ini sering digunakan sebagai bahan dasar salep, dapat juga digunakan untuk pembuatan sabun, pasta, pil, dan serbuk. Adapun bagian yang digunakan yaitu berupa lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Nah, bagaimana cara memperoleh lemak bulu domba itu? Bulu domba itu mengandung 10-50% lemak yang merupakan selaput luarnya, di mana air sabun bekas cucian bulu itu mengandung lemak tersebut. Lemak bulu domba ini diperoleh dengan menambahkan asam sulfat pada air cucian bulu domba. Magma lemak yang terpisah kemudian diambil dan diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran-kotorannya. Kemudian lemak yang diperoleh dimurnikan lagi jika di dalamnya masih berisi asam lemak bebas. Nah, lemak bulu domba itu dapat pula diperoleh secara langsung dengan cara disari dengan pelarut organik. Adapun sediaannya ada yang namanya chloramphenicol unguentum, kemudian ada Ictamolly unguentum dan Methylis salicilatis unguentum. Bisa dilihat di Fornas. Kemudian yang kedua ada Sera alba. Memiliki nama lain malam putih atau white beeswax. Berasal dari hewan Apis mellifera dan spesies yang lain. Keluarganya Apidae. Adapun zat berkhasiat utama yang terkandung di dalam Sera alba itu ada myrisin atau myrisil palmitat, asam serotinat, seresin yaitu campuran parafin, asam melisinat, dan seril alkohol. Adapun kegunaannya sebagai bahan dasar salep. Sediaan yang mengandung Sera alba yaitu ada Methylis salicilatis unguentum. Pemberiannya berupa massa padat, lapisan tipis bening, warnanya putih kekuningan, dan baunya lemah. Bagian yang digunakan yaitu malam dari sarang lebah yang telah dibersihkan dan telah diputihkan.
Adapun cara memperolehnya yaitu malam putih berasal dari malam kuning yang diputihkan. Pada zaman dahulu, malam ini diputihkan dengan cara dijemur dan berbentuk pita-pita tipis. Pada saat ini, malam putih diperoleh dengan mengoksidasi malam kuning dengan hidrogen peroksida atau kalium permanganat atau benzoil peroksida. Kemudian simplisia yang ketiga ada Sera flava. Memiliki nama lain malam kuning atau yellow beeswax. Berasal dari hewan Apis mellifera, keluarganya Apidae. Sera flava ini mengandung zat berkhasiat mirisin, serin atau asam serotinat, asam melisinat, merisil alkohol, hidrokarbon heptakosan, dan hintrakontan. Adapun kegunaannya sama, yaitu sebagai bahan dasar salep. Sedangkan bagian digunakan yaitu berupa malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Adapun sediaan yang mengandung Sera flava yaitu ada Oculenta hydrargyri oxidiflavi. Bisa dilihat formulanya di FOI, Formularium Indonesia. Adapun pemberiannya berupa massa padat, kemudian agak rapuh jika dingin, dan menjadi elastis kembali jika hangat. Bekas patahan buram dan berbutir, warnanya coklat kekuningan dan baunya enak seperti madu. Nah, mungkin di bagian pertama materi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung bertanya melalui WA atau Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.